warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Saya Alicia Gumbahung dan rekan saya Merlin Harun, Saya Siti Susanti, saya Yusliani Marhum, dan saya Intan Bella. akan memenuhi tugas proyek akhir dari dosen pengampu Ibu Yuli Ahdani SPD MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan membahas mengenai sila pertama, yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa. Mengenai intoleransi dalam pendidikan, diskriminasi terhadap siswa non-muslim di sekolah negeri. Beberapa kasus dilaporkan terkait pemaksaan penggunaan jilbab terhadap siswi non-muslim di sekolah negeri. Misalnya, di daerah Padang, di Sumatera Barat pada tahun 2021, seorang siswi non-muslim dipaksa untuk mengenakan jilbab oleh pihak sekolah. Nah, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, yaitu Kemendikbudristek, menerbitkan SKB 3, Menteri yang melarang pemaksaan atribut keagamaan di sekolah negeri. Nah, kasus ini menunjukkan adanya ketidakmampuan lembaga pendidikan untuk menghormati perbedaan keyakinan. Padahal di sila pertama, yaitu mengerjakan bahwasannya setiap orang bebas untuk mempraktikkan ajaran kepercayaannya tanpa adanya keterpaksaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan membahas studi kasus yang berkaitan dengan sila keempat. Dominasi partai politik dalam pengambilan keputusan politik masalah. Partai politik yang memiliki kursi mayoritas di DPR atau DPRD seringkali mendominasikan pengambilan keputusan. Ini membuat proses pengambilan keputusan tidak sepenuhnya demokratis atau berbasis musyawarah mufakat. Contoh kasus yang terjadi ialah pengangkatan pejabat publik. Beberapa pengangkatan pejabat publik seperti komisioner KPU atau pemimpin lembaga negara kerap diwarnai oleh lobi-lobi politik. Pemilihan tidak sepenuhnya berbasis pada musyawarah mufakat, melainkan lebih pada pengaruh dari partai politik tertentu. Dominasi koalisi pemerintah di DPR dalam proses pengesahan RUU, partai koalisi pemerintah seringkali memaksakan keputusan berdasarkan kesepakatan partai, bukan berdasarkan musyawarah mufakat di antara semua pihak. Kaitannya dengan sila keempat ialah seharusnya pengambilan keputusan di lembaga perwakilan dilakukan dengan melibatkan semua pihak melalui musyawarah. Namun, dominasi partai politik tertentu dapat mengesampingkan prinsip ini, memunculkan keputusan sepihak. Kesimpulan dari studi kasus ini ialah sila keempat mengajarkan prinsip musyawarah mufakat dan keterwakilan rakyat dalam pengambilan keputusan. Namun, banyak kasus di Indonesia menunjukkan bahwa prinsip ini belum sepenuhnya diterapkan. Konflik dalam pengambilan keputusan politik, dominasi partai politik, dan kurangnya partisipasi publik dalam kebijakan pemerintah adalah contoh pelanggaran terhadap sila keempat. Penerapan prinsip musyawarah dan mufakat membutuhkan kejujuran, kesetaraan, dan partisipasi aktif dari semua pihak. Di sini saya mengambil kasus dari sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Di sebuah kota besar yang menjadi pusat keberagaman budaya, suku, dan agama, muncul sebuah unggahan provokatif di media sosial yang memuat pernyataan yang menyudutkan kelompok tertentu berdasarkan identitas agama. Unggahan tersebut dengan cepat menyebar, memicu kemarahan masyarakat di kelompok yang merasa diserang. Akibatnya terjadi aksi protes di beberapa wilayah kota yang diwarnai dengan orasi bernada kebencian. Hubungan antara kelompok yang sebelumnya harmonis mulai terganggu dengan adanya kekhawatiran bahwa situasi tersebut dapat berkembang menjadi konflik fisik yang lebih besar. Pemerintah daerah segera menyadari potensi bahaya dari situasi ini dan mengambil tindakan cepat untuk mencegah eskalasi konflik. Aparat kepolisian juga mendeteksi adanya upaya pihak tertentu untuk memanfaatkan situasi ini demi memecah belah masyarakat. Solusi yang dapat kita lakukan yaitu yang pertama, penegakan hukum. Aparat keagamaan bergerak cepat untuk menyelidiki dan menangkap pelaku yang mengunggah provokatif tersebut. Yang kedua, penyampaian informasi yang bijak.
Pemerintah daerah melakukan media massa dan media sosial, menghimbau masyarakat agar tidak mudah terpancing oleh informasi provokatif. Yang ketiga, dialog antar kelompok. Forum diskusi diadakan oleh pemerintah kota yang melibatkan tokoh agama, pemuda, dan masyarakat dari berbagai kelompok untuk membahas masalah ini secara damai. Langsung saja kita masuk ke sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan. Di sini saya akan membahas kasus yang terkait dengan pembunuhan anak terhadap tindakan yang menghilangkan nyawa seseorang disebut dengan pembunuhan. Kasus pembunuhan anak terhadap ibu kami yang dilakukan oleh saudara Rifki Aziz Ramadan telah melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan sila kedua Pancasila. Berdasarkan hasil penelitian pada kasus ini menunjukkan bahwa secara hukum saudara Rifki Aziz Ramadan telah melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, nilai sila kedua Pancasila dan nilai agama. Penyelesaian kasus ini adalah ayah dan keluarga pelaku sudah memaafkan dan mengikhlaskan perbuatan anaknya, tetapi pelaku pembunuhan tetap dipidana dengan pasal 340 KUHP dengan sanksi berupa hukuman mati atau penjara seumur hidup. Perbuatan tersebut juga termasuk ke dalam salah satu pelanggaran hak asasi manusia golongan berat karena telah dilakukannya perampasan nyawa orang lain, seperti yang diatur dalam pasal 104 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Adapun sanksi yang dapat dikenakan kepada pelaku seperti yang diatur dalam pasal 458 ayat 1 yang menyatakan siapapun yang mengambil nyawa orang lain pidana akibat pembunuhan dengan sanksi penjara paling lama 15 tahun. Agar penegakan hukum di Indonesia bisa berjalan dengan baik, maka perlu adanya penindakan tegas terhadap pelaku pembunuhan sesuai dengan hukum yang berlaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi contoh kasus yang melanggar sila kelima Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu kasus korupsi. Jadi pada tahun 2020 terjadi kasus korupsi dalam penyaluran dana bantuan sosial atau bansos untuk masyarakat terdampak pandemi COVID-19. Dana yang seharusnya digunakan untuk membantu masyarakat miskin justru disalahgunakan oleh pihak tertentu dengan mempermainkan anggaran untuk keuntungan pribadi atau kelompok. Nah, relevansi dengan sila kelima yaitu ketidakadilan sosial, pelanggaran hak rakyat, memperbesar kesenjangan. Jadi dampak yang terjadi akibat kasus tersebut yaitu meningkatnya kemiskinan karena kelompok rentan tidak mendapat bantuan, hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah atau institusi yang bertanggung jawab.